kita langsung tanya kabar jemaat aja ya. Kak. Yes, benar sekali Kak Aura. Teman-teman Yuter semuanya gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kak Aura gimana kabarnya? Puji Tuhan sangat luar biasa, diberkati sukacita damai sejahtera. Haleluya, luar biasa. Benar banget. Kak Cindy sendiri gimana kabarnya? Sama, sangat diberkati. Setiap hari diberkati lebih dan lebih. Puji Benar, Tuhan. Puji Tuhan. Wow, banyak jemaat yang datang. Padahal hari ini cuacanya lagi kurang bagus ya. Iya, Kak Cindy puji ya. Tuhan, antusias anak-anak muda untuk tetap datang beribadah di tempat ini itu luar biasa sekali Kak Aura. Benar, setuju banget Kak Yes, Cindy. Kak Aura, tema hari ini dari kalimatnya kita tuh kayak udah wah apa nih gitu ya. Boleh kita sama-sama sebutin ya Kak Aura ya. 2, 3 ya. Shine like the stars. Oke. Oke. Menurut Kak Cindy sendiri Iya, gimana Kak tuh? Aura. Temanya itu gimana sih? Maksudnya itu apa? Pokoknya lebih terang daripada lampu di tempat ini. Lebih terang daripada Iya. lampu di tempat Iya ini. benar sekali, itu pasti. benar. Untuk detailnya nanti kita tunggu aja pembicara Iya, kita yang nggak luar biasa. sabar banget sih Yes, dengerin. benar sekali Kak Betul Aura. banget. Kak, karena ini dingin kita mau ice breaking dulu. Biar supaya ada ada pergerakan gitu ya. Pemanasan sebelum kita Benar. praise, Iya oke? dong, iya dong. Iya. Oke, berarti kita langsung ice breaking, kita langsung undang jemaat Yes. untuk bangkit berdiri. Teman-teman, Boleh, teman-teman untuk dengan bangkit kasih berdiri. boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama pemanasan, oke? Yang dipimpin langsung oleh Kak Aura. Wih, langsung mencepat aja. Teman-teman semuanya semangat, amin. Yes, amin. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes. Woo. Nah, langsung aja teman-teman aku jelasin icebreaker hari ini. Ya, Judul icebreakernya adalah batu-batu. batu-batu. Jadi ada 3 kata. Mhm. Yang pertama ba, yang Ya. kedua batu, yang ketiga batu-batu. Batu-batu. Nah, di antara 3 kata ini juga ada 3 gerakan. Jadi contohnya ya, Kak Cindy akan berikan Oke, contoh. boleh Kak. Ba. Teman-teman boleh ikutin Kak Cindy? Mengepal tangan di sebelah kanan. Iya, ya, di Kak? sebelah kanan. Oke. Oke. Batu. Iya. Tangannya naik setengah, Yes. kemudian batu-batu. Oke. Oke. Kita coba sekali lagi ya. Oke, boleh Kak. Ba, Ba, batu, batu, batu-batu. batu-batu. Teman-teman semuanya paham? Paham dong. Paham ya, Yes. teman-teman. Kita langsung mulai aja. Hati-hati, jangan terjebak. Ya. Semuanya ingat kata dan gerakannya. Oke? Oke. Kita mulai. Batu-batu. Ayo, Oh. ayo. Tertipu Ayo. nih, tertipu dengan orang. Oke. Keren, Masih keren. lama ya. Oke, lagi prosesnya. boleh Kak. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ba, Ba, batu, batu, ba, ba, batu, batu. batu. Ayo, fokus, teman-teman. fokus. Fokus dong, fokus Yes. dong. Oke. Oke, gantian. Boleh kasih Gantian. dicoba. Oke teman-teman. Batu, batu-batu, ba, batu-batu, batu, ba. Wah, semuanya Wah. luar biasa nih. Luar biasa. Sekali lagi. Boleh Kak Aura satu kali Boleh. lagi? Mungkin harus kasih di kali ya biar mereka Enggak, fokus. gantian. Mungkin tadi awal-awal Oke, aja. Aku akan sedikit menjebak. Oh iya, Teman-teman. boleh. Ba, 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 batu-batu, Wah. ba, batu-batu, batu. Berikan tepuk tangan. Terima kasih. Wow. Sudah boleh duduk teman-teman. Terima kasih Terima teman-teman. kasih sudah mau bergabung dengan kami Betul dalam banget. breaking batu, ba. batu. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita ada beberapa Iya. pengumuman yang penting pastinya. Iya, apalagi yang satu ini nih. Satu Yang ini penting banget nih. Seru banget sih. Seru banget. Sekarang nih Kak, Sekarang dong, Kak. Sekarang dong. pengumumannya ialah kita ada acara Fayo gabungan yaitu ibadah Padang. Boleh tampilkan sedikit gambar dari Fayo Padang tahun lalu? Iya, keseruan dari Fayo gabungan di tahun lalu. Nah, ini flyernya ya, Kak. Iya, sini Ini flyernya. flyernya bahwa Fayo
Nah, ini dia. Ini dia. Kok kayak kenal ya satu? Yang mana tuh? Ya, Oh iya, yang itu lagi- siapa tuh? Kayaknya sih kayak kamu gitu ya, Kak. Mirip sih, mungkin kembaran saya Oh ya. iya, kemarin main di rumah ya. Mungkin si Auri. Auri, kamu Bercanda Aura. ya teman-teman ya. Nggak ada. Yes. Nah ini Oke. tahun lalu teman-teman kita tuh ramai banget dan pasti tahun ini pasti lebih ramai lagi. Iya, bener Jadi banget. jangan lupa untuk daftar ya kan Kak? Iya. Kapan kita betul. adakan? Kita adain di hari Kamis. Tanggal 23 Mei Yes. jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Iya. Nah di dalam itu kita ngapain aja Kak Aura? Di dalam nanti kita ada praise and worship bareng, kita ada Yes. fellowship, ada games teman-teman. Kita juga free makan siang ya Yes. Kak. Dan di sana. free foto-foto. Free foto-foto, tapi teman-teman per orang ada kewajiban kontribusi untuk membayar sebesar 35.000 per orang. Yes, Iya, benar sekali. benar banget. Jadi teman-teman kami mengundang, ayo kita sama-sama semakin mendekatkan diri kita, saling berfellowship satu sama lain di acara ini. Ya, dan acara ini terbuka untuk Umum. umum. Jadi untuk teman-teman yang belum gabung Vayo pun boleh ikut join di acara kita yang satu ini. Yes, benar sekali Kak Aura. Oke, gak lama lagi kita mau memuji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Beberapa pengumuman yang lain ialah teman-teman yang sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, nanti boleh memasukkan ke dalam amplop yang telah diberikan dan memasukkan ke dalam kotak dekat pintu keluar. Dan yang bagi cashless boleh nge-scan QR yang ada di layar. Ya, dan teman-teman yang membawa alat komunikasi atau gadget seperti HP, iPad, smartwatch, teman-teman boleh harap di silent agar tidak mengganggu berlangsungnya ibadah kita pada hari ini. Yes, benar sekali. Oke, teman-teman, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom teman-teman muda, shalom. Boleh saya mengundang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Tos samping kanannya katakan saya senang ibadah bareng dengan kamu. Haleluya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama dari tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa buat sore hari ini Tuhan. Tuhan baik, Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan yang sempurna daripadamu ya Bapa. Engkau melihat kami anak-anak mudamu boleh datang di tempat kudusmu untuk meninggikan Engkau dari tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir, Engkau akan disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Dapati Tuhan ucapan syukur dari tempat ini. Dapati pujian yang berkenan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan dari tempat ini Tuhan kami mengangkat dua tangan kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa yang besar, bangsa yang Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Tidak ada satupun kota, bahkan desa, bahkan provinsi yang luput dari pandangan-Mu ya Tuhan. Semuanya Tuhan berkati Tuhan. Bahkan setiap SDM yang ada, sumber daya alam yang ada, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan, bahkan presiden kami, wakil presiden kami ke dalam tangan dan pengasihan-Mu Tuhan. Taruhkan roh yang takut akan Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Roh hati yang melayani daripada masyarakat yang ada di bangsa ini. Kami percaya
kami boleh diubahkan, hidup kami boleh berkenan dalam hadirat-Mu. Dan setiap kami yang terikat Bapa dalam seks bebas, pornografi, games, atau apapun itu Tuhan yang tidak berkenan bagiku, Tuhan lepaskan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, akan bangkit generasi-generasi yang mencintai-Mu dengan sungguh-sungguh, menyerahkan masa muda kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Akan ada doa pujian yang menjadi kesukaan kami setiap hari ya Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan, buat di setiap ibadah-ibadah pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus hadirlah, Roh Kudus lawatlah, Roh Kudus penuhilah setiap kami. Berkati setiap ibadah-ibadah yang ada ya Tuhan. Roh Kudus bekerja bebas di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bebas, kami boleh dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami Tuhan, dan kami bersyukur buat tema di bulan ini ya Bapa. Ada karunia Roh untuk membangun setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih buat karunia Roh Kudus yang Tuhan percayakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami akan pakai karunia itu untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Bukan untuk pribadi kami Tuhan, tapi untuk jemaat yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur punya mereka ya Tuhan. Buat gembala pembina kami, pemimpin kami yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Tuhan. Buat gembala pembina kami di tempat ini Bapak R. Bambang Jonan ya Bapak. Buat gembala sidang kami Bapak Edi Daniel Prayitno ya Tuhan. Bapak berkati daripada pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan. Kekuatan, kesehatan yang melimpah bagi pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Bahkan ya Tuhan kami berdoa buat pemimpin kami di Next Gen Cireni dan Cirita ya Tuhan. Biarlah ya Bapak kasih-Mu melimpah bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, visi misi yang daripada Tuhan ada buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan lebih lagi dibawa untuk mendekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami akan diberkati oleh hamba-Mu Pastor Teti Irwan ya Tuhan, yang hamba-Mu kirim ke tempat ini untuk memberitakan firman bagi kami ya Tuhan. Biarlah kiranya urapan yang daripada Tuhan ada buat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Biar apa yang berasal daripada Tuhan itu yang boleh disampaikan daripada hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa untuk kesejahteraan daripada Yerusalem. Mari sama-sama katakan Shalom Yerusalem. Shalom ya Bapa. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapatkan sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bagi Tuhan sajalah segala hormat, pujian dan kemuliaan. Setiap kita anak-anak muda yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman. Saya rindu melihat tangan-tangan orang yang diberkati Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Berapa banyak teman-teman yang siap untuk memuji nama Tuhan? Boleh sorakan haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala teman-teman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Sama-sama nyanyikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama-Mu ajaib, ajaib dan penuh keagungan.
kanan kiri, muka belakang, katakan ucapan-ucapan berkat. Bilang, aku ketemu kamu seneng banget hari ini. Kamu cakep hari ini. Terima kasih udah datang hari ini. Terima kasih buat pelayanannya. Terima kasih untuk ibadahnya. Oke, silakan duduk teman-teman. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku.
worship you God. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Engkau layak disembah, layak dipuji. Kami anak-anak muda-Mu. Glorify your name, magnify your name, Jesus, the only name, Lamb of God, Lion of Judah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh we worship you God. We glorify and magnify your name Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami anak-anak muda-Mu malam ini bisa menyembah, memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Oh we want to say we love you Jesus. We love you Jesus. Mari anak-anak muda katakan, we love you Jesus. We love you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, tiba waktunya mendengarkan firman. Urapi kami semua, sehingga kami akan menjadi anak-anak-Mu yang shining like the stars dalam hidup kami Tuhan. Menjadi bintang-bintang yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman. Sembunyikan di belakang salib biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari semua anak-anak muda sama-sama katakan amin. Nah, sebelum teman-teman duduk, kita mau lakukan tindakan profetik gini ya. Kita cari satu atau dua teman kita bilang gini, you will shining like a stars. Ya, you will shining like a stars. Gitu ya, oke. Udah ya, you will shining like a stars. Ya, silakan duduk. Terima kasih tim worship yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat teman-teman kita yang melayani. Saya bersyukur, terima kasih untuk waktu bisa melayani di ibadah Next Gen. Terima kasih untuk Kak Reni atau Cireni ya, dan semua pengurus ya, Bang Hardi dan teman-teman yang luar biasa. Saya waktu berdoa, Tuhan kasih saya tema ini ya, shining like the stars. Tadi Icebreaker bilang shiningnya lebih terang dari lampu, amin. Amin ya. Nah katanya tak kenal maka tak sayang. Siapa nih ya kakak yang di depan ini? Saya kenalin sebentar, ini keluarga saya. Bisa dijalankan dari belakang aja ya. Nah ini keluarga saya punya 3 anak. Jadi yang besar namanya Nadia, lalu ada Caleb yang di tengah dan yang kecil namanya Evangeline. 3 anak seumuran kalian ya anak-anak saya. Nah, kami menggembalakan di Gading Serpong, SLCC, GB SLCC. Ini ada Instagram, kalau teman-teman main sosmed kita bisa berteman ya. Oke, nah kita mau lihat di dalam tahun ini tema dari tahun Ibrani itu adalah The Year of Spiritual Blessing, tahun berkat rohani. Dan Tuhan rindu semua anak-anak muda di tempat ini, guys, semua kalian akan diberkati secara luar biasa. Amin. Tuhan mau itu ya, karena ini tahun dimana kita semua akan mengalami spiritual blessing yang luar biasa. Nah hari ini kita tahu Tuhan mau kalian tuh bersinar terang. Kalau bersinar tuh di atas ya, lampu nih kita lihat coba teman-teman lihat lampu di atas nih ya. Lampu terang bersinar. Kalau misalnya mati lampu gelap, maka kita perlu lampu, kita perlu lilin. Nah hari ini kita mau lihat, saya mau sorot satu tokoh. Ya di Alkitab ada banyak, tapi kita mau sorot David. Bagaimana David ya sejak seumuran kalian, dia udah diurapi Tuhan. Diurapi Tuhan dan dia bersinar sepanjang hidupnya. Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita baca Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka.
Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan ya, Tuhan cari gitu di dunia ini, dia ketemu, oh I found it, David ya, saya ketemu Daud katanya, a man after my own heart. Tuhan ketemu Daud ini ya, seorang yang berkenan di hati Tuhan. He will do everything I want him to do. Jadi Tuhan ketemu David, ketemu Daud. Nah kalau teman-teman baca ya, waktu Daud mau diurapi itu ceritanya benar-benar heboh gitu ya. Karena kalau kita baca di 1 Samuel 16, 1 sampai 13, Isai itu punya 7 anak. Ya 7 anak waktu Samuel datang mau mengurapi, 7-7-nya ini dikeluarin ya satu-satu. Tetapi dia lupain si Daud. Jadi Daud ada di mana? Lagi ngangon domba. Dombanya juga gak banyak gitu ya. Dilupain sama Isai, gak inget dia. Jadi waktu mulai dipilih gitu ya, saya lihat beberapa ayat 6 misalnya. Ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan seorang yang berdiri diurapinya. Tapi Tuhan bilang gini, jangan dulu, bukan dia katanya. Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Lalu muncul lagi yang lain, ada Abinadab. Lalu di ayat berikutnya Syama, semuanya numpang lewat. Lalu kita lihat di ayat 11 Samuel bilang, Isai ini udah semua anak kamu? Masih ada. Bang Samuel gitu ya, masih ada satu yang bungsu, di mana dia? Dia sedang menggembalakan domba. Oke, sekarang panggil dia datang. Ya di ayat 11. Lalu disuruhnya menjemput dia kemerah-merahan. Ini si Daud, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Jadi Tuhan pilih dia. Kalau dari beberapa tafsiran umurnya tuh sekitar 15, 16, masih remaja. Kemerah-merahan. Coba lihat sebelahnya, bilang gini, kamu kayaknya kemerah-merahan deh gitu ya. Kemerah-merahan. Lu kayaknya kemerah-merahan elok gitu ya. Jadi ya inilah kayak David tuh kayak umur-umur kalian gitu ya. Aduh gemes gitu ya, masih kemerah-merahan. Tuhan pilih, wah ada yang sampai cubit pipi ya. Gitu di sini. Jadi Tuhan pilih David, Tuhan pilih dia. Lalu diurapi oleh Samuel 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya yang tadi ya, si Eliab. Oh ini bukan kata Tuhan, ini no. Nah ini dia. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah sekarang kita mau lihat 3 poin. Malam ini saya mau bagiin 3 poin. Why David? Kenapa David yang dipilih? Kenapa David bisa bersinar terang? Dan kalau kita belajar dari Alkitab, Daud ini memerintah ya Israel selama berapa? Ada yang tahu berapa tahun? Nanti saya kasih hadiah nih kalau ada yang tahu. Ayo, berapa tahun Daud memerintah sebagai raja di Israel? Tebak, cermat, cerdas, cermat. Ada yang tahu? Gak apa-apa, kalau salah gak apa-apa. Nah kamu deh yang baju kuning, berapa tahun Daud memerintah sebagai raja di Israel? Ya? Yang keras. Ih pinter banget, kasih tepuk tangan dong buat dia. Namamu siapa? Ribka. Wih namanya aja bagus sekali Ribka, 40 tahun bener. Jadi Daud memerintah selama 40 tahun di Israel. Hebat ya? Sebagai raja di Hebron 7 tahun, di Yerusalem 33 tahun. Nah yang pertama, kenapa sih Daud ini? Yang pertama a lover of God, ikutin saya, a lover of God.
A lover of God. Artinya gini, Daud itu dia mencintai Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia sayang sama Tuhan. A lover of God. Mari kita lihat beberapa ayat. Dari Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Lihat, wah waktu pagi dia udah menunggu-nunggu mau nyembah Tuhan. Ya siapa yang tahu dia biasa nyembah Tuhan pakai apa? Kecapi. Ada di sini yang bisa main kecapi? Atau main gitar lah, kalau sekarang mungkin gitar atau kita pakai alat-alat musik yang lain. Daud tuh main kecapi ya, dia nyembah Tuhan. Kalian tahu ya, kitab Mazmur itu hampir seluruhnya kalau kita baca itu nyanyian-nyanyian love song Daud to God. Ya, a lover of God. Dia begitu mencintai Tuhan. Hatinya itu benar-benar terpaut sama Tuhan. Itu Daud yang pertama ya. Nah lihat Mazmur 42 ayat 2 ada banyak Mazmur yang bagus-bagus kita bisa baca. Tapi saya ambil karena waktu 2 aja ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Gitu ya, rindu sama Tuhan, sayang sama Tuhan, kangen sama Tuhan, love sama Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Jadi Daud ini begitu mencintai Tuhan, begitu mengasihi Tuhan, dia selalu rindu. Nah jadi apa yang kita belajar dari poin yang pertama ini, mari. Ya teman-teman semua kita punya hubungan yang intim dengan Bapa. Ini yang pertama. Bagaimana saya bisa shining like the stars. Bersinar terang bagi Tuhan. Harus punya hubungan intim dengan Bapa di surga. Praise, worship, read your Bible. Ya, dan hear the voice of God. Mendengar suara Tuhan. Oh Kak Teti, aku mah udah tiap pagi aku udah nyembah Tuhan. Aku udah worship God, aku udah baca firman. Tapi aku belum tuh membuat jurnal. Nih saya tambahin ya, bikin jurnal. Apa maksudnya? Jadi kalau pagi kita nyembah Tuhan, kita baca firman. Kan Tuhan bicara kan lewat firman, catat. Apa? Catat. Bilang sama sebelahnya, catat. Catat, iya Tuhan bicara catat itu ya. Catat di handphone lah, kalau sekarang mungkin ya udah gak pakai buku ya. Di handphone catat. Saya sampai sekarang saya selalu catat. Kalau saya ada dimanapun Tuhan bicara saya langsung buka handphone saya catat. Tuhan bilang ini saya catat. Itu yang keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena keintiman dengan Tuhan ya menghasilkan hidup yang mengenal panggilan Tuhan dan melakukannya dengan hati yang penuh kasih kepadanya. Keintiman dengan Tuhan membuat kita mengenal panggilan Tuhan dalam hidup kita. Membuat kita tahu apa yang dia suruh kita lakukan. Membuat kita tahu, oh Tuhan maunya aku tuh kuliahnya apa. Tuhan maunya aku tuh kerjanya di mana. Tuhan maunya aku itu masuk ke bidang apa. Entah itu bidang pendidikan, entah nanti aku mau kerja jadi guru, entah itu aku mau jadi dokter, aku mau jadi pengacara, aku mau jadi atlet, singers, apapun, politician. Kita tahu karena kita intim dengan Tuhan. When we spend time in God's presence every day, it changes how we think and act and obey. Ketika kita menghabiskan waktu dalam hadirat Tuhan setiap hari, hal itu mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan taat. Nah yang kedua, tadi yang pertama a lover of God. Ikutin saya, a lover of God. Ya, yang kedua, apalagi si Daud ini yang kita bisa pelajari? A warrior of God. Amin. A warrior of God. Kalau kita baca, kita lihat coba nih gambar yang berikut. Ini kalian tahu ya ceritanya ya. Bagaimana Daud ini ya, saya mau baca 1 Samuel 17, 34 sampai 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul,
hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya. Ikutin saya, mengejarnya. Wih, dia gak takut loh. Mengejarnya, menghajarnya. Ikutin saya, menghajarnya. Wih, keren ya. Ini keren banget nih, dia kejar, dia hajar dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Keren gak? Keren, berani dia. Dia gak takut sama apa di sini? Singa. Wih, kalau misalnya teman-teman di sini di ruangan kalau ada singa takut gak? Takut lah ya, saya juga takut. Saya waktu baca ini gue bilang hebat banget nih si Daud ya. Berani ya sama singa dikejar, dihajar gitu. Dia lepasin domba dari mulut singa. Berani sekali, dia warrior, dia punya hati, dia punya spirit pemenang. Spirit pemenang, bukan orang kalahan, bukan minderan. Ya, lanjut. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Coba di sini ada yang punya janggut nggak? Coba lihatin, coba pegang sini, janggut itu. Ada yang punya janggut? Enggak lah ya, udah zaman gini udah nggak ada ya. Kalau zaman dulu tuh janggutnya panjang gitu ya. Ini janggut sih dipegang katanya janggutnya, ya ditangkap, dihajar, dibunuh. Wih, ini warrior. Ikutin saya, warrior. A warrior of God, ini si David. 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu dia Goliat ya, Goliat. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi Daud ini punya spirit pejuang. Dia nggak takut. Ya lihat ya, dia berani. Ini yang kita harus belajar sebagai anak-anak muda. Kita nggak boleh takut. Aduh, mau coba hal yang baru takut gitu ya. Mau diminta sesuatu takut. Jangan. Anak-anak muda harus berani. Harus berani melangkah, harus berani mencoba, harus kreatif. Lihat Daud, ya dia di sini kalau kita tahu waktu dia ngomong ini udah mengalahkan Goliat belum teman-teman? Belum. Itu yang disebut perkataan iman, perkataan profetik. Belum mengalahkan Goliat tapi dia udah bilang, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Wah, dia langsung bilang, aku akan mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena aku datang dalam nama Tuhan. Jadi spirit pemenang dari Daud, warrior itu luar biasa. Dia mau berjuang untuk Tuhan. Dia mau capek ya, pejuang warrior itu gitu mau repot. Tidak takut. Kenapa? Karena imannya kepada Tuhan. Jadi dia nggak mau, dia nggak males-males gitu. Nggak mau biarin aja lah itu si domba. Ya dimakan satu sama singa udahlah biarin. Enggak ya. Daud gak seperti itu. Waktu dia lihat Goliat, dia juga gak, oh aku datang. Terus yang lucu ya, dia waktu pakai bajunya, baju perangnya, itu kan kebesaran. Si Daud tuh kecil ya, kebesaran. Teman-teman lihat tuh dia lewat Goliat yang raksasa itu, dia gak takut. Bilang sama sebelah, kamu punya spirit warrior. Ya, kamu adalah pejuang. Kamu adalah pejuang. Amin. Jadi yang pertama, jadi kita lihat gini ada kontras ya. Pertama dia begitu mencintai Tuhan. Lembut. Kalau baca Mazmur tuh Daud tuh sangat lembut. Ya dia kalau bilang aku pandang gunung-gunung, Tuhanlah tempatku berlindung. Seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku merindukan Tuhan. Itu kan lembut sekali. Tapi di satu sisi dia adalah pejuang, warrior. Dia nggak takut. Dari mana dia dapat itu? Keintimannya dengan Tuhan. Membuat dia berani, membuat dia mau repot, membuat dia berjuang, membuat dia hebat sekali Daud ini. Nah sekarang kita lihat
Ketika kita percaya, maka Tuhan sanggup menerobos kemustahilan dan melakukan mujizat dalam hidup kita, apapun masalah kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu Daud percaya, oh aku bisa mengalahkan Goliat, kalah Goliatnya. Jadi teman-teman, waktu engkau percaya, oh ini masalahku ini sulit, tapi waktu aku bersama Tuhan ini bisa aku handle. Maka engkau terjadilah sesuai imanmu. Karena Yesaya 22 ayat 22 berkata begini, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi Tuhan itu waktu kita percaya seperti Daud, kita punya hati yang pertama lover of God. Kedua warrior, a warrior of God. Maka hal-hal yang mustahil akan terjadi dalam hidup kita. Matius 16, 18, 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi Daud itu ya kata-kata profetik, kata-kata positif itu selalu keluar dari mulut dia. Entah itu kata-kata a lover of God, mencintai Tuhan. Dan kata-kata profetik, aku bisa mengalahkan orang yang mencemooh barisan Allah ini. Ya, jadi kita lihat di mulut kita, waktu kita mengucapkan sesuatu, jangan pernah mengucapkan kata-kata negatif. Aku gak bisa Kak, wah dia mah hebat, aku mah biasa-biasa, aku gak sanggup, aku gak bisa. Kita bilang gini, aku memang gak bisa tapi bersama Tuhan aku mampu. Aku memang dari keluarga biasa tapi bersama Tuhan aku akan menjadi besar. Amin. Aku akan bersinar terang. Aku akan shining like a stars bersama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita baca apa yang dikatakan William Carey ini. 2, 3. Attempt great things for God. Expect great things from God. Jadi Tuhan mau anak-anak muda kita ini melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Mengharapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan keadaan kita. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan latar belakang keluarga kita, status sosial kita, pendidikan kita, umur kita. Aduh Kak Teti aku mah masih imut-imut nih, aku baru 20, bagaimana aku mau bersinar terang. Jangan batasi, karena Tuhan bilang tadi, attempt great things for God, expect great things from God. Nah sekarang yang ketiga, kenapa David ini bisa dipakai Tuhan memerintah sebagai raja? Tadi Ribka bilang 40 tahun. Yang ketiga, dia adalah a man of purpose. Ikutin saya, a man of purpose. Ya, mari kita baca Kisah 13, 36a. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Jadi di sini ya kita lihat Daud itu dia melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya pada zamannya. Dia melakukan purpose Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau dari kita semua anak-anak muda di tempat ini. Engkau lahir tidak kebetulan. Engkau diciptakan for a purpose. Tuhan punya purpose dalam hidupmu. Tuhan punya sesuatu yang besar dalam hidupmu. Your life has purpose. Your story is important. Your dreams count. Your voice matters. You were born to make an impact. Kamu dilahirkan tuh untuk punya impact. You were born by His purpose and for His purpose. By His purpose and for His purpose. Jadi Tuhan tuh punya rencana besar dalam hidupmu. Amin. Bukan hal-hal biasa. Engkau itu istimewa. Engkau itu berharga. Engkau cuma ada satu-satunya di dunia ini. Amin. Cuman satu. Enggak ada dua Ribka. Teman-teman kalau beli tas ya. Itu suka ada KW. Ya kalau kita belanja misalnya tas atau KW1, KW2, KW super. Yang cewek-cewek tahu lah. Tapi kalau ciptaan Tuhan nih kita nggak ada KW-nya loh. Even kembar itu juga nggak sama.
You are a masterpiece of God. You are God masterpiece. Cuma satu. Kamu istimewa. Kamu mulia. Kamu berharga. Kamu diciptakan Tuhan for a purpose. Buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Coba bilang sama sebelahnya. Kamu diciptakan terbaik. Ya, terbaik ya. Jadi di ruangan ini gak boleh ada yang minder. Kak, aku ini kok kurang tinggi ya, kurang tinggi gitu ya. Kok aku agak rambutku nih kurang ini ya, hidungku kok mancung ke dalam ya gitu ya. Kulitku kok agak hitam ya, hitam manis. Jangan kena iklan, putih itu cantik. Ada iklan gitu ya? Enggak, hitam juga manis, sawo matang juga cantik, amin. Jadi semua di ruangan ini sudah terbaik, jangan pernah minder. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan yang lain. Oh dia kok cantik ya. Dia hebat ya, aku nih biasa-biasa aja. Aku kurang cantik, aku kurang ini. Enggak. Waktu kita udah belajar ini kita tahu bahwa kita diciptakan terbaik. Karena itu bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Arise and shine, for your light has come and the glory of the Lord rises upon you. Jadi kemuliaan Tuhan itu ada atas dirimu. Kebaikan Tuhan ada atas dirimu. Kasih Tuhan ada atas dirimu. Ya, favor Tuhan berlimpah atas dirimu. Berkat Tuhan berlimpah atas dirimu. Sukacita Tuhan berlimpah atas dirimu. Amin. Ayo kasih tepuk tangan, jangan sungkan-sungkan. Oh yes. Buat Tuhan, Engkau terbaik. Kita lihat Filipi 3 ini 2:15 berkata, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Nah ini saya merahin. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Shining like a star. Amin. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kita ini beda sama orang dunia yang lain. Kita beda sama anak-anak muda yang lain. Di dalam Kristus kita akan bercahaya. Ya, di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya mau akhiri khotbah saya. Sekarang kita baca Kisah 1 ayat 8. Saya ajak bangkit berdiri coba ya. Supaya nggak capek duduk terus. Mari kita baca Kisah 1 ayat 8 bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes, silakan duduk kembali. Jadi Tuhan itu punya purpose. Gini loh, kita tuh bercahaya, kita itu menjadi terang ya, shining like a stars. Saya tanya sama kalian, stars itu adanya di mana? Atas, ya. Demikianlah orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan kamu akan memuliakan Bapa di surga. Kalau terang itu, kata firman Tuhan, tidak ditaruh di bawah gantang nih, di bawah sini. Enggak. Ditaruh di atas, makanya terang itu adanya di atas lampu. Kenapa kamu shining like a star? Karena kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi bukan kekuatan kita guys, tapi itu kuasa Roh Kudus. Dan kamu menjadi saksi Tuhan di mana? Di Yerusalem, di keluarga kamu, di sekolah kamu, di kampus kamu, di tempat kerja kamu. Kamu harus jadi saksi, kamu harus jadi teladan, kamu harus punya kuasa bersaksi di tempat di mana Tuhan tempatkan kamu. Bukan hanya di situ, tapi di seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi Tuhan mau pakai semua anak-anak muda di ruangan ini tidak dibatasin. Bukan cuma di keluarga, bukan cuma di sekolah, bukan cuma di tempat kerja. Tapi Tuhan mau pakai kalian semua buat kota Medan, amin. Buat Indonesia, amin. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Ada amin? Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.
Imani ini teman-teman semuanya bahwa Tuhan mau pakai hidup kalian. Bukan cuman kecil. Tadi ingat ya. Attempt great things for God. Expect great things from God. Kita harapkan hal-hal besar dari Tuhan. Ada seorang yang namanya Benjamin Carson. Ya, Benjamin Carson, saya mau cerita ya. Benjamin Carson ini waktu di sekolah grade 5, grade 5, dia tuh paling bodoh di kelasnya. Sampai dibilang gini, Ben dummy, Ben bodoh. Dia paling bodoh gitu ya, di kelasnya paling bodoh. Angkanya tuh selalu dapat angka 0. Ya, jadi selalu diejek-ejek sama teman, lu bodoh lu katanya gitu ya, dummy lu, gak bisa kerjain semua nilai-nilainya 0, telur gitu ya. Nilainya 0, nilainya gak bagus. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya ibunya itu keluarganya juga, sekolahnya ibunya cuma sampai kelas 3. Ya si Ben ini. Ini cerita dari orang Amerika yang orang hitamnya Amerika gitu ya. Nah ibunya itu dari keluarga 24 anak. 2 lusin zaman dulu ya. Dan ibunya menikah umur 13 tahun, punya 2 anak. Ben dan kakaknya. Dan suaminya ninggalin keluarganya. Jadi kalau bisa dibilang keluarga broken home. Si Ben Carson ini. Lalu ibunya tuh berdoa. Jadi dia bagus ya. Dia cari Tuhan, dia doa. Dia minta hikmat gimana nih si Ben ya. Malu ya si Ben ini angkanya 0 selalu dikata-katain. Jadi si Ben ini jadi minder. Aduh gue ini paling bodoh di kelas. Dikata-katain Ben dummy. Ya ibunya bilang gini, oke sekarang saya mau mentoring kamu katanya mamanya ya. Kamu dalam seminggu hanya boleh nonton 2 atau 3 program TV setiap minggu. Jadi di Amerika itu kan banyak sekali program TV ya zaman itu. Banyak 24 jam gak pernah berhenti. Kamu cuma boleh 2 atau 3 program setiap minggu. Lalu kamu baca 2 buku setiap minggu. Baca berapa buku? 2. Lalu kamu bikin report. Mamanya suruh ya baca buku, bikin summary lah gitu, report, kasih ke mama. Padahal mamanya tuh gak bisa baca report itu. Karena cuma sampai kelas 3 ya, kan itu buku-buku banyak. Tapi anak-anaknya gak tahu. Nah apa yang terjadi? Karena saking miskinnya keluarga ini, mereka gak punya buku. Jadi dia harus pinjam di Detroit Public Library di sana. Jadi mereka ke perpustakaan, pinjam buku, buat si Ben harus baca buku seminggu 2 buku. Ternyata setelah dia melakukan itu di grade 7, tadi grade 5 dia selalu dapat 0 ya. Grade 7 dia paling pinter di kelas. Wah semangat ya, paling pinter langsung melonjak. Karena kan dia belajar, dia baca buku. Dan akhirnya dia bisa sekolah di University of Michigan Medical School. Jadi dia belajar jadi dokter. Ya, jadi dokter. 20 tahun kemudian di umur 33 dia menjadi kepala dari Pediatric Neurosurgery of Baltimore John Hopkins Hospital. Ini terkenal. Ya, John Hopkins Hospital tuh kalau kalian Google itu terkenal. Dokter paling muda di posisi ini. Tadinya kan paling bodoh, keluarga sangat miskin. Mamanya cuma sekolah kelas 3 SD. 3 tahun kemudian dia berhasil operasi kembar siam Afrika Selatan. Coba next slide ya, ada kembar siam yang kepalanya nempel. Coba next slide lagi kita lihat. Nah itu teman-teman lihat. Ini kan susah banget nih. Siapa yang bisa operasi kayak gini? Ini kembar, ini kepala nempel loh. Ya dia operasi ya, dan saat ini dia sudah mengoperasi 500 operasi per tahun. 2 kali rata-rata dari brain surgeons. Orang yang operasi hal-hal yang begini menyelamatkan banyak sekali nyawa anak-anak. Tuhan pakai dia. Dan kakaknya namanya Curtis Carson adalah insinyur yang sukses. Dari keluarga yang apa? Mamanya cuman kelas 3 SD. Papa juga gak ada. Ya, papa ninggalin. Gak ada mama, papa ninggalin. Sederhana. Ya tadinya dia bodoh banget, tapi lihat. Jadi sukses. Kita mau shine like a star adalah suatu pilihan. Pilihan saya dan saudara. Amin. Jangan dengar kata orang. Jangan dengar kata teman yang mau menjatuhkan kita. Jangan dengar ejekan-ejekan. Tapi yang kita dengar adalah
firman Tuhan bahwa kamu bisa bersinar terang. Kamu adalah bintang-bintang. Tadi kita baca Filipi 3 ya tadi. Kamu bintang-bintang. Kamu juga kita baca tadi, arise and shine. For the light has come and the glory of the Lord is risen upon you. Jadi saya mau menyimpulkan bagaimana kita shining like a stars. Saya mengundang tim musik maju ke depan. Bagaimana kita shining like a star? Pertama, a lover of God. Kita harus cinta Tuhan. Kita harus intim sama Tuhan. Kita harus nyembah Tuhan. Jangan pernah lewatkan, Kak Teti aku sibuk bikin tugas, aku sibuk kerja. Ya sibuk-sibuk tetap kasih waktu keintiman dengan Tuhan. Baca Alkitab, tulis tadi. Ya, tulis apa yang Tuhan bicara kepada engkau. Yang kedua, a warrior of God seperti Daud. Jangan pernah menjadi anak-anak muda yang takut mencoba hal-hal yang baru. Jangan pernah menjadi anak-anak muda yang gak mau repot. Mau bekerja keras, mau repot seperti David. Oh, saya mau mengalahkan Goliat. Keluarkan kata-kata, kita punya jiwa prajurit. Kata-kata kemenangan, amin. Kata-kata profetik, kata-kata firman Tuhan. Contoh, aku memang gak sanggup sih, tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pekerjaan ini terlalu susah, pelayanan ini terlalu berat, tapi bersama Tuhan aku sanggup melakukannya. Amin. Itu kata-kata profetik. Biasakan selalu kata-kata profetik. Dan ketiga, a man of purpose. Kita harus tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita harus tahu purpose Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan bersinar terang seperti bintang-bintang di langit. Amin. Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah anggatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya ajak kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian, Tuhan inilah hidupku. Saya mau sungguh-sungguh kita pakai waktu ini. Kita mau datang kepada Tuhan bilang, Tuhan, it's me Lord. Ini aku Tuhan, anak-anak mudamu di kota Medan ini. Kuserahkan kepadamu cita-citaku, masa depanku. Aku mau seperti Ben Carson. Aku mau seperti Daud. Dan aku percaya Tuhan akan bawa aku seperti mereka menjadi bintang-bintang yang bersinar terang. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku. Lah cita-citaku, masa depanku menjadi milik. Jadikan kami terangmu, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Yes Lord, Tuhan, ini kerinduanku. Kiara raba-raba bagimu Tuhan, seluruh hidup. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu ya Tuhan. Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan. Oh ini Tuhan, ini hidup kami. Ini anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Anak-anak next gen, anak-anak muda youters yang mencintai Tuhan. Oh rabashika raba-raba-raba-raba-raba sanda rabashika raba-raba-raba-raba-raba-raba-raba sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
mau memberikan beberapa pertanyaan yang kita renungkan. Siapa di ruangan ini yang berkata, Tuhan, aku mau seperti Daud. Daud orang yang gak dipandang. Papanya aja Isai gak ingat dia waktu Samuel memilih mengurapi. Tapi Daud dipilih Tuhan dan dia menjadi raja 40 tahun memerintah Israel. Seorang yang mencintai Tuhan, seorang prajurit, dan seorang yang menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Siapa yang berkata, Tuhan aku mau seperti Daud. Tuhan aku mau seperti Ben Carson. Tadinya bodoh, grade 5, 0 semuanya. Tapi grade 7 paling pintar di kelas. Bahkan menjadi dokter yang hebat. Tuhan pakai hidupnya menyelamatkan banyak nyawa anak-anak. Mengoperasi hal-hal yang sulit, kembar siam yang sulit. Siapa berkata, Tuhan aku mau. Tuhan aku mau menggenapi rencanamu dalam hidupku. Aku mau bersinar terang. Shining like the stars Tuhan. Siapa yang berkata demikian, taruh tangan kananmu di dada, saya mau berdoa. Bagimu semua malam ini, jangan malu, jangan takut. Tuhan aku mau pakai hidupku Tuhan, bersinar terang. Menggenapi rencana Tuhan dalam hidupku. Tuhan mau pakai aku di bidang pendidikan. Tuhan mau pakai aku di bidang kesehatan. Tuhan mau pakai aku di bidang politik. Tuhan mau pakai aku di bidang art entertainment. Tuhan mau pakai aku di bidang sosial. Tuhan mau pakai aku di bidang rohani. Oh Tuhan aku mau dipakai Tuhan. Oh rabashika raba 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 raba. Kiala raba raba raba. Silakan siapa yang mengangkat tangan, bolehkah saya mengundang maju ke depan? Saya mau berdoa ini sebagai tindakan profetik. Maju ke depan. Bagi semua yang berkata, Tuhan aku mau dipakai Tuhan. Aku mau hidupku menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Menggenapi rencana Tuhan. Aku bukan anak muda yang biasa-biasa. Aku anak-anak muda yang akan bersinar terang. For your glory. For your glory alone. Haleluya. Siapa lagi? Saya dan Cireni mau berdoa mengurapi dengan minyak pengurapan. Seperti Daud diurapi oleh Samuel. Malam ini engkau akan diurapi oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang berhasil. Menjadi bintang-bintang yang bersinar terang. Siapa lagi yang berkata, yes Tuhan. Ini aku Tuhan, aku mau Tuhan dipakai oleh Engkau. Bersinar terang bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
lama karua tariana lama karua tariana. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang memilih kami. Kami tidak mau mendengar apa kata dunia ini Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami mendengar panggilan-Mu. Kami mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Engkau pilih kami untuk tujuan-tujuan yang mulia. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bukan ada karena kecelakaan. Kami bukan ada karena kebetulan. Kami ada karena rencana Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan. Maka kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Sama seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami terima hari ini. Kami mau melangkah dengan iman. Kami mau melangkah untuk mengasihi-Mu. Kami mau melangkah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kami mau melangkah dengan tujuan-tujuan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau yang mencelikkan mata kami untuk melihat betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh rata karya nalama kadro. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh rata karya nalama karya dalabakaro. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan seperti apa yang Engkau firmankan bagi kami. Bahwa kami akan bersinar seperti bintang-bintang di langit Tuhan Yesus. Bahwa masa depan kami indah. Karena kami melangkah bersama dengan Tuhan. Mulai hari ini Tuhan Yesus, kami mau hidup benar. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk roh yang Kau curahkan bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk bangkit dan memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Untuk hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Untuk hidup di dalam pengharapan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu, untuk Ibu Teti yang Kau bawa sampai ke tempat ini untuk berbicara kepada kami. Tuhan, biar Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati suami, anak-anak, gereja hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kalau Engkau pakai hamba-Mu sampai kepada bangsa-bangsa, dan biar Engkau teruskan pekerjaan-Mu Tuhan Yesus melalui keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami di sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan melihat banyak hal-hal yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Kami akan berpisah. Tapi kami percaya bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berlalu Tuhan. Bahwa janji-Mu itu iya dan amin. Dan penyertaan Tuhan senantiasa bagi kami. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari anak-anak muda, dengan iman kita terima berkat daripada Tuhan. Mari anak-anak muda, terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, puji Tuhan, Kak Aura, kita sangat diberkati. Sangat menikmati hadirat Roh Kudus. Benar, ya, Kak. dan mendapatkan pengurapan, puji Tuhan. Benar banget. Kita say thank you dulu untuk pastor dong. kita. Terima kasih Pastor Terima kasih Teti Irwan, banyak. terima kasih. Kiranya bisa
kembali lagi ke tempat ini dan bisa memberkati kami lagi anak-anak muda. Kaura, satu poin yang kakak dapat apa ya? Sebenarnya aku dapat banyak sekali hal Puji pada hari ini, Kak Tuhan. Cindy. Tapi aku akan share, tadi ada kutipan dari Pastor Teti Irwan, dikatakan keintiman dengan Tuhan membuat kita mengenal panggilan Tuhan. Yes. Di dalam Kristus kita akan berbeda, jadilah terang seperti bintang-bintang. Yes, jadilah terang. Puji Tuhan. Oke, teman-teman di sini kami ingin menyapa teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan kami di ibadah youth. Boleh melambaikan tangannya teman-teman. Ada teman-teman, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, ayo angkat tinggi-tinggi. Ada satu kakak cantik yang baju hitam. Halo, shalom. Shalom. Ada lagi? Puji Tuhan, ada satu yang dimenangkan malam Tuhan. hari ini. Wow. Puji Tuhan. Oke. Nah, langsung aja kita lanjut. Ya, Untuk Kak. teman-teman, kalau tadi kita ada bahas tentang Fayo gabungan ya Kak. Ya, Kak. Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya-tanya Fayo itu sebenarnya apa. Ah. Nah teman-teman, di sini kita ada Fayo. Fayo itu adalah komunitas rohani yang ada dari gereja ini. Di sana kita sharing, fellowship bersama di tempat-tempat yang terdekat dari tempat tinggal kita teman-teman. Yes, benar sekali Kak. Untuk teman-teman yang rindu untuk gabung Fayo, boleh langsung datang ke Asher-Asher yang sedang bertugas. Dan untuk teman-teman, satu hal lagi untuk media sosial kita dapat di follow teman-teman, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Nah teman-teman jangan lupa kalau kita mau menjadi murid Tuhan, kita juga harus menginjil dan salah satu bentuk penginjilan kita adalah men-share Share. link-link Yes. YouTube atau sosial media yang ada. Ya, benar sekali dan teman-teman, kami rindu kembali mengingatkan teman-teman yang rindu untuk bergabung dengan kami dalam pelayanan multimedia dan pendoa. Ayo silakan hubungi rekan-rekan yang ada di sini. Ada para asar di sini. Iya, ya, Kak? benar banget. Oke. Nah, teman-teman, seputar Fayo gabungan tadi, ibadah Padang tadi, mungkin kurang update kali ya kalau kita nggak lihat cuplikan dari tahun lalu. Oh, biar tahu sebenarnya Biar Fayo tahu. Padang ini ngapain. Seru banget. Seru. gitu Yaudah, loh. kita lihat satu cuplikan. Iya, kita tahun lihat lalu. video dari tahun lalu. Ya, boleh kali sebentar saja. Silakan. Oke, sebelum mungkin lagi, udah Kak. Oke, boleh silakan. Nah ini kegiatannya lagi games ya Kak Aura. Mhm. Seru banget. Seru banget. Ada balon-balonnya. Iya, Pakai baju olahraga. Kenapa balonnya di kaki? Kenapa nggak di kepala? Karena gamesnya di Oh gitu ya. Nah ini salah satu cuplikan keseruan kita di ibadah Fayo Padang. Iya, benar banget. Nah tentunya di Games. tahun ini bahkan lebih seru lagi. Iya dong. Iya, apalagi pembicara kita dengan Kak Desmond. Luar biasa banget pembicaraan Yes, kita kita ini. akan mendapatkan pengurapan baru lagi yang pastinya. Benar banget. Yes. Nah, Kapan? Nah teman-teman seperti yang sudah dibilang kalau tadi ada Fayo gabungan ini kebetulan di tempat ini kita ada 16 Fayo. Jadi Fayo gabungan adalah ketika semua 16 Fayo itu atau jemaat yang belum gabung Fayo bersama-sama berkumpul fellowship satu dengan yang lain. Yes. Dan jangan sampai ketinggalan teman-teman soalnya Benar sekali. ini event jarang sekali ada. Setahun mungkin sekali. 1 tahun sekali ya Kak Yes. Cindy. Jadi jangan sampai ketinggalan soalnya lama lagi kalau nunggu tahun depan. Iya benar sekali Kak Aura. Oke, kembali Oke. nanti kalau daftar boleh nge-scan QR yang ada di kakak-kakak Aser. Iya, sekarang kakak-kakak Asher ada pegang QR code. Teman-teman boleh scan QR code-nya dan itu nanti ada dilengkapi dengan bukti transfer. Tapi jangan takut teman-teman, Iya. kalau kalian belum nggak bisa transfer, Iya. kalian bisa bayar secara cash. Nanti ada di pintu keluar ada meja pendaftaran yang Iya. akan dilayani oleh teman-teman kita semua dan kalian bisa bayar secara cash dan akan dikasih bukti bayarnya. Bener sekali, yang pasti nggak rugi. Ada makan siang gratis, foto-foto gratis, dan seru-seruan gratis. Seru-seruan Untung gratis banget ya. ini. Oke, terakhir, karena udah mau pulang Kak. Iya. Ya, yang sudah tuh teman-teman persiapkan, boleh nanti masukkan ke kotak persembahan yang dekat pintu keluar dan yang cashless scan QR yang ada di layar. Bener banget. Teman-teman jangan lupa untuk datang ke ibadah minggu depan di tempat ini di jam yang sama dengan pembicara yang seru banget juga pastinya. Pastinya. Oke, maaf teman-teman jika kami ada salah-salah kata. Saya Cindy Sagala. Saya Aura Natalia. Selamat malam minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.